Puji Tuhan, Shalom, para wanita yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online Faithful Women Service GBI Ebenezer. Hanya oleh karena anugerah Tuhan saja saat ini kita dapat memasuki bulan terakhir di tahun 2021, yaitu bulan Desember. Hari ini kita akan merayakan Natal. Tema Natal kita adalah Amazing Grace. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pesan Natal hari ini akan disampaikan oleh Ibu Jacqueline Celose. Mari para wanita dimanapun kita berada saat ini, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri, kita akan sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Kau adakan bagi setiap kami, untuk datang bersekutu dan beribadah kepadamu. Saat ini Tuhan, kami mau mensyukuri akan kebesaran kasih-Mu. Anugerah-Mu besar bagi kami ya Tuhan. Engkau telah datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat. Kami manusia berdosa, telah menerima keselamatan kekal daripadamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kau yang memimpin dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami berdoa kiranya Engkau mengurapi setiap hamba-hambamu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Kau juga mengurapi hambamu, Ibu Jacqueline Celose, yang Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar setiap firman yang diberitakan menjadi berkat bagi setiap wanita saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Engkau hadir dan melawat setiap para wanita yang beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan siap memulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom para wanita Bethel Indonesia Ebenezer Faithful Women Service. Mari sama-sama kita naikkan puji-pujian bagi Tuhan dan Raja kita. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria
Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hey, yeah. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hey, hey. Amin.
bebas, rantaiku lepas, ku pun bebas, juru selamatku menebusku, dan kasih-Nya terus mengalir, kasih kekal anugerah-Nya. Ku dapat janji yang teguh, ku pegang sabdanya, dan Tuhan jadi perisaiku tetap selamanya. Oh, rantaiku lepas, ku pun bebas, juru selamatku menebusku, dan kasih-Nya terus mengalir, kasih kekal anugerah-Nya. Rantaiku lepas, ku pun bebas, juru selamatku menebusku, dan kasih-Nya terus mengalir, kasih kekal anugerah-Nya. Langit dan bumi kan lenyap, anugerah-Nya tetap, jaminanku di Yesusku, ku selalu milik-Nya, ku selalu milik-Nya. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa anugerah Tuhan yang membuat kita ada sampai hari ini. Saat ini kita sudah berada di momen di mana di akhir 2021, di mana kita sudah masuk ke bulan Desember, dan kita sudah mulai merasakan di mana suasana momen kita memperingati kelahiran Kristus. Dan hari ini sebelum saya membagikan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan itu selalu ada buat kami. Saat ini kami ingin merenungkan tentang firman Allah. Biar Engkau urapi Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas, tapi kuasa-Mu tidak ada batasnya. Biar Engkau berbicara buat setiap kami, dan kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih oleh Tuhan, hari ini saya diberi tema Amazing Grace. Saudara, Amazing Grace itu artinya suatu anugerah yang sangat mengagumkan. Kalau dari kata grace, kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Sesuatu yang datangnya dari Tuhan, di mana Dia memberikan sesuatu kepada manusia yang kemudian manusia itu harusnya tidak pantas untuk menerimanya. Saudara, kalau misalnya contoh soal, kalau kita orang baik dan kemudian Tuhan melakukan kebaikan, ya memang karena kita, itu namanya kalau orang bilang itu pahala, bukan anugerah. Karena kita baik, kemudian Tuhan menyatakan kebaikan, memberikan sesuatu yang sangat berharga buat setiap manusia. Tapi kemudian kalau misalnya kita tidak baik, tidak layak, tidak pantas, tapi kemudian Tuhan memberikan kebaikan, anugerahnya, semua karya keselamatan dan semua yang terbaik Dia berikan buat setiap kita, itu artinya anugerah. Artinya kita tidak pantas menerimanya, tetapi
Tuhan memberikan anugerah itu kepada kita. Artinya kita mendapatkan anugerah Tuhan, grace, atau boleh dikatakan kasih karunia atau favor, kemurahan Tuhan, saudara. Dan saya percaya bahwa setiap manusia, Alkitab mencatat, adalah orang kita ini adalah produk daripada orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan semua yang baik, saudara. Karena firman Allah berkata manusia itu telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada hal yang baik lagi dalam diri manusia yang kemudian membuat kita menjadi sangat bersyarat untuk menerima semua kebaikan Tuhan, anugerah Allah. Sebab itu saudara, ketika kita menerima sesuatu yang tidak pantas kita terima, kita menerima kasih karunia, grace, atau kebaikan atau favornya daripada Tuhan, saudara. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena Alkitab memang berkata bahwa di dunia ini tidak ada orang yang kemudian dari dia lahir kemudian dia tidak berdosa. Semua telah jatuh ke dalam dosa, saudara. Kalau mungkin ada contoh soal tidak ada orang yang saleh. Kenapa, saudara? Karena saudara bisa membayangkan bahwa setiap kali kita bisa salah, setiap kali kita bisa melanggar hukum Tuhan, perintah Tuhan. Contoh soal mungkin setiap hari kita bangun ada aja yang kita salah berpikir, salah berkata-kata, mungkin salah melakukan tindakan yang lain, saudara. Itu pun Tuhan sudah sangat berbaik hati kepada kita. Karena standarnya itu, soal kalau firman Allah berkata, orang yang dalam firman Allah Matius 5 ayat 21-22 aja dikatakan orang yang kalau hanya standar membunuh itu bukan hanya sampai kita membunuh orang sampai mati, tapi dengan perkataan saja itu sudah dikategorikan membunuh. Dengan membenci saja itu kita sudah dikategorikan kita sudah berdosa, kita sudah membunuh, dan masih banyak hal contoh-contoh yang lain. Sehingga kalau kita hidup tanpa anugerah dan kasih karunia Tuhan, tidak mungkin, saudara. Sebab itu kita perlu Tuhan, karena firman Allah berkata bahwa kita semua ini sudah bahkan kebenaran manusia itu, Alkitab mencatat itu sudah seperti kain kotor. Artinya benarnya kita, baiknya kita itu pun sudah tidak ada harga di hadapan Tuhan. Sebab itu kita mendapatkan keselamatan, itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Firman Allah berkata seperti ini, saudara, karena semua orang telah berdosa, semua orang telah jatuh ke dalam dosa, dan tidak ada orang yang baik. Alkitab mencatat untuk mencari orang yang baik itu tidak ada. Kejadian 6 ayat 5 dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini dari pasal Kejadian saja Alkitab sudah mencatat bahwa ketika Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi, dikatakan tidak ada kecenderungan hatinya untuk selalu berbuat baik. Yang ada itu adalah kejahatan semata-mata. Kejadian 8 ayat 21b dikatakan, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Jadi kecenderungan manusia itu adalah berbuat jahat. Kecenderungan manusia itu adalah tinggal di dalam dosa atau hidup di dalam dosa. Dikatakan dalam Titus 1 ayat 15, bagi orang semuanya suci, bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang yang najis dan orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi keadaan manusia tanpa Kristus, keadaan manusia tanpa anugerah Allah yang diberikan dalam hidup kita, itu adalah najis, kotor, berdosa, tidak pantas, tidak punya standar untuk bisa diselamatkan atau mendapatkan anugerah, mendapatkan suatu kehidupan yang baik, saudara. Firman Allah berkata bahwa memang semua kita telah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada orang yang berbuat baik. Dikatakan semua orang yang dikatakan bahwa mustahil kalau kita bisa hidup benar di luar Kristus, saudara. Untuk kita hidup sungguh-sungguh mencari Allah di luar Kristus tidak mungkin, saudara. Karena kita hidup di dalam dosa, kita hidup, dikatakan tidak ada orang yang berakal budi dan yang mencari Allah. Dalam Roma 3 ayat 10, ayat 11, ayat 18 dikatakan bahwa tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang berakal budi dan yang mencari Allah atau takut akan Allah. Itu adalah pandangan umum kehidupan manusia dari awal, dari kejadian. Dikatakan dalam firman Allah dikatakan tidak ada yang benar, tidak seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, saudara. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Roma 3 ayat 10, ayat 11 dan juga ayat 18, saudara. Jadi kalau kita manusia berjuang untuk berusaha berbuat baik,
atau berjuang bagi agama supaya masuk surga dan sebagainya, saudara. Dan tanpa kita melibatkan Kristus, saudara, di dalamnya, melibatkan kekuatan anugerah di dalamnya, kita tidak akan mungkin, saudara. Kita hidup tanpa Allah, tanpa Kristus, itu adalah suatu hal yang sangat tidak mungkin. Sebab itu, saudara, kita memerlukan Kristus, kita memerlukan anugerah Allah. Kita tidak bisa dengan perbuatan baik kita kemudian kita dapat mendapatkan keselamatan. Saudara, Alkitab mencatat seperti ini bahwa hidup manusia itu dikatakan, saya katakan di awal, adalah kebenaran kita saja itu sudah seperti kain kotor, saudara. Dan kain kotor dalam Alkitab dicatat, saudara, itu digelambangkan sebagai kotoran. Kalau Anda para wanita, kita setiap bulan ada dikatakan kita mendapatkan ini ya, setiap bulan menstruasi, maaf saudara. Dan kalau pada zaman dulu orang wanita yang kemudian dia mendapatkan bulanan, saudara, dia itu dikatakan tergolong cemar. Kalau dia ada dia ada tidur laki-laki dengan perempuan itu dan terkena dengan cemarnya itu, dengan darahnya itu, maka laki-laki itu selama 7 hari dikatakan dia kan digolongkan cemar, saudara, karena terkena dengan darah dari wanita itu ketika dia mendapatkan bulanan, saudara. Nah, pada Alkitab mencatat seperti ini bahwa manusia kebaikannya itu dikatakan seperti kain kotor. Dan kain kotor dalam Alkitab itu disejajarkan, itu dikisahkan itu seperti ketika wanita itu yang mendapatkan setiap bulan itu bulanannya itu, saudara, period setiap bulan wanita akan mendapatkan menstruasi, dan itu digolongkan itu najis atau digolongkan itu cemar, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa kita tidak bisa hidup dengan kebenaran kita. Firman Allah berkata, Yesaya 64 ayat 6a, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor, saudara. Jadi firman Allah berkata kain kotor itu artinya sesuatu yang kita ini sudah tidak ada harganya sama sekali. Kita sudah tidak ada sesuatu yang baik, sudah tergolong cemar, bahkan tergolong najis dan tergolong menjijikkan, saudara. Itu pun sudah ukuran kebenaran kita, kebaikan kita. Jadi kalau ada orang berkata bahwa dia melakukan kebaikan kemudian diselamatkan, Alkitab mencatat kebenaran kita aja itu udah seperti kain kotor, tidak dapat untuk menyelamatkan diri kita, saudara. Dan yang hanya bisa melakukan itu dalam diri kita itu hanya karya Kristus. Dalam Yesaya 36 ayat 17 menyinggung tentang kain kotor, dikatakan, hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Jadi cemar kain ini dikatakan bahwa itu seperti wanita yang setiap bulan dia mendapatkan bulanan dan kemudian tercemar karena darahnya itu dianggap najis, saudara. Dan firman Allah berkata, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Sebab itu Natal itu adalah artinya salah satu di mana Bapa mengirimkan anaknya yang terkasih supaya setiap orang yang hidup di dalam dosa, yang ketika lahir sudah tinggal dalam dosa, yang kecenderungannya berbuat dosa, yang bawaan dasarnya itu memang sudah jatuh ke dalam dosa. Roma 3:23 berkata bahwa kita memerlukan anugerah, kita memerlukan karya keselamatan Kristus, kita memerlukan belas kasihan, kemurahan Allah, supaya kita boleh hidup menyenangkan Tuhan, hidup terbebas dari dosa, hidup terbebas dari cemar, dari kenajisan, dan hidup boleh dikuduskan di hadapan Tuhan, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa anugerah Tuhan itu telah diberikan kepada setiap orang, dan dia tidak pernah memilih siapapun. Bagi setiap orang yang mau menerima Kristus, menerima karya keselamatan, menerima anugerah itu, yang tadinya kita tidak pantas, Anda dan saya akan menjadi pribadi yang ditebus, pribadi yang dikuduskan, pribadi yang dibebaskan, pribadi yang diangkat dari kehidupan standar dosa, kemudian menjadi hidup yang kudus, yang berkenan karena anugerah dan kemudian
kemurahan Tuhan semata, saudara. Sebab itu apa yang kita lakukan untuk hidup hari ini, kalaupun kita menjadi Kristen, kalaupun kita mengenal Tuhan, kalaupun kita melayani, kalaupun kita mengalami semua kebaikan Tuhan, bukankah tidak ada yang dapat kita banggakan? Sebab itu ada lagu yang saya tulis, ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun yang dapat ku banggakan. Karena apa yang kita bisa banggakan? Hidup kita ini sudah seperti kain kotor, kain cemar, tapi karena Kristus menyelamatkan kita, kita diangkat dari kehidupan yang jatuh, kehidupan yang hancur, kehidupan standar dosa, kemudian menjadi kesayangan, menjadi anak yang dikasih Tuhan, menjadi umat kepunyaan Allah, dan hidup berkenan dan berjalan di dalam kebenaran Allah. Sebab itu saudara, tidak ada kebanggaan. Apa yang kita lakukan, apa yang harus menjadi perenungan kita, bahwa biar Kristus itu menjadi yang segala-galanya dalam kehidupan kita. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Hari-hari ini tidak ada orang yang dia punya segalanya kemudian dia bisa membanggakan. Karena ternyata dengan COVID-19 pun kehidupan manusia itu sangat terbatas. Kita tidak bisa bahkan mengandalkan keuangan, tidak bisa mengandalkan juga kehebatan dokter ataupun kehebatan obat-obatan. Karena ketika ada orang pun dia sudah punya uang, dia ingin membayar obat yang mahal pun, tapi karena memang kondisi memang sudah tidak memungkinkan, saudara, kemudian uang tidak bisa membayar supaya dia bisa sembuh dan kemudian harus pulang. Jadi tidak ada kekuatan dari diri kita yang kita bisa banggakan. Ada orang yang hari ini, saudara, saya membaca di salah satu media dikatakan ada pengusaha yang terkaya bukan hanya Indonesia tapi sudah kelas Asia. Saudara, dikatakan bahwa dalam ketika COVID-19 kemarin, saudara, dan kemudian berpengaruh kepada keadaan ekonomi dan yang lainnya, orang itu tadinya memiliki uang triliunan, kemudian tinggal jauh banget drastis turunnya dan kemudian tidak tidak lagi menjadi orang yang terkaya nomor sekian, saudara, di Asia maupun di Indonesia. Saudara boleh melihat dalam beberapa waktu keadaan manusia, kebanggaannya itu bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak memiliki apa-apa, saudara. Itu membuktikan bahwa kita hidup itu harus yang kita banggakan itu cuma Tuhan. Bukan karena kita, bukan karena kita hebat, karena kita ditebus dan diberikan kasih karunia, amazing grace, anugerah yang tidak terbayar, yang tidak pantas kita terima, anugerah yang tidak harusnya kita terima, anugerah yang terlalu besar yang tidak bisa kita bayar, tidak bisa kita tebus. Itu karya keselamatan yang kita terima, saudara. Sebab itu yang perlu kita lakukan, selalu ingat bahwa hanya Tuhan yang mendapat pujian, hanya Tuhan yang layak kita bermegah, hanya Tuhan mendapatkan kemuliaan, dan kita harus tahu bagaimana berterima kasih untuk karya keselamatan, anugerah yang sudah kita terima, saudaraku yang kekasih. Dan kemudian kalau di masa momen di mana Natal ini, saudara, ada salah satu contoh pribadi yang menerima anugerah Tuhan, menerima kasih karunia yang sangat luar biasa. Salah satu contohnya itu adalah Maria. Alkitab mencatat Maria itu dia adalah pribadi yang mendapatkan kasih karunia Allah karena dia boleh dipakai oleh Tuhan, meminjam kandungannya, rahimnya, sehingga boleh melahirkan pribadi yang luar biasa, Yesus, untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara, sebab itu dikatakan bahwa Maria juga bukan orang yang kemudian tidak berdosa, karena semua manusia sama, saudara. Tapi Maria mendapatkan kasih karunia Allah yang luar biasa, dan saya percaya Maria adalah suatu pribadi yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Firman Allah berkata bahwa pada waktu itu ketika Gabriel datang kepada mengunjungi Maria, saudara, pada saat itu dia katakan bahwa Maria itu dalam keadaan dia belum memiliki suami, saudara. Tapi kemudian kabar yang luar biasa ini datang kepada Maria, sedangkan dia belum memiliki hubungan yang sudah bersetubuh atau sudah menikah dengan Yusuf. Dia masih tunangan, saudara. Sehingga pada saat itu, jika Maria mendapatkan anugerah Allah yang luar biasa, saudara boleh melihat bahwa anugerah yang diberikan kepada Maria itu juga disertai dengan resiko, saudara. Ada hal yang memang kadangkala Tuhan izinkan ketika dia memberi anugerah kepada manusia, tetapi ada hal-hal tertentu juga yang dia ingin supaya kita
sungguh-sungguh bisa bekerja sama. Artinya anugerah itu tidak dipandang rendah, tapi kita menghargai itu. Dan sometimes harus ada bagian kita untuk menghargai, bagian kita untuk hidup di dalam anugerah Allah itu, saudara. Sebab itu Paulus berkata seperti ini, work for your salvation. Artinya kita harus mengerjakan keselamatan yang telah diberi, telah kita terima. Kita harus belajar menghargai keselamatan itu. Dengan apa? Dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah, hidup sungguh-sungguh di hadapan Allah. Sebab itu Maria dikatakan bahwa ketika malaikat itu datang, saudara, Alkitab mencatat seperti ini, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus dalam Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, mendapatkan anugerah, amazing grace, Tuhan menyertai engkau, saudara. Yang paling pertama dikatakan bahwa Maria ini sungguh-sungguh mendapatkan anugerah Allah, saudara. Dikatakan seperti ini ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu, saudara? Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan dia mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa. Dia mendapatkan sesuatu yang sangat dia tidak pikirkan, yang sangat dia tidak pernah mimpikan, saudara. Seorang pribadi yang sederhana kemudian boleh dipinjam rahimnya untuk melahirkan juru selamat seluruh dunia, saudara. Dikatakan seperti ini, saudara, bahwa engkau akan mendapatkan, and said, hail thou that art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. Dikatakan bahwa diberkatilah engkau dengan anugerah Allah yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa. And the angels came unto her and said, hail thou that art highly favored, the Lord is with you. Dikatakan diberkatilah engkau dengan anugerah yang sangat tinggi, anugerah yang sangat luar biasa, dan kemudian Allah menyertai engkau, saudara. Jadi ternyata Maria itu mendapatkan anugerah yang tidak pada umumnya, mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami keselamatan, saudara, kita percaya bahwa Tuhan melimpahkan kepada kita anugerah yang luar biasa, anugerah yang maha tinggi juga menjadi bagian kita, seperti diberikan kepada Maria. Ketika apa? Ketika dia mencurahkan kuasanya, ketika dia menyelamatkan hidup kita, ketika dia mengangkat hidup kita, dia memberikan favor, dia memberikan highly favor. Dikatakan anugerah yang sangat luar biasa, yang tidak terkatakan. Salah satu bahasa aslinya berkata anugerah yang tidak terucapkan, tidak terbilang, karena terlalu tinggi, terlalu luar biasa. Sebab itu Maria adalah orang yang biasa tetapi menerima anugerah yang luar biasa, saudara. Kenapa, saudara? Karena kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya membuktikan Maria ini memang pribadi yang dipilih Tuhan, karena memang sudah dilihat juga bahwa dia akan menghargai semuanya itu. Karena setelah malaikat berkata seperti ini, kamu diberikan kasih karunia dari tempat yang maha tinggi, dan kamu akan melahirkan seorang anak, dan anak itu akan menyelamatkan seluruh dunia, dan engkau akan mengandung dari Roh Kudus, bukan dari suatu hubungan dengan pria, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa Maria, dia masih wanita yang biasa, sama seperti Anda dan saya. Kalau ada seorang perempuan yang kemudian mengandung, kemudian tidak dalam pernikahan, pada zaman dulu itu akan dirajam, pada zaman dulu itu akan dibenci, akan dianggap berdosa, najis, bahkan bisa dikeluarkan dari kampung itu, ditandai dan mendapat hukuman-hukuman yang berat, saudara. Sehingga ketika anugerah itu datang kepada Maria, saudara, ternyata Tuhan itu mengetahui hatinya, saudara. Maria sempat bertanya, how come? Bagaimana mungkin? Karena aku ini belum pernah mengenal seorang pria untuk dalam satu hubungan yang lebih intim atau lebih dalam, bahasa aslinya, saudara. Sehingga, tapi kemudian malaikat itu berkata, jangan takut. Kenapa? Karena engkau akan mengandung dari Roh Kudus, saudara. Jadi ketika anugerah Allah dicurahkan atas hidup kita, dan kemudian ada banyak hal tertentu dalam kehidupan kita yang kemudian tidak mudah untuk kita hadapi, saudara. Satu yang kita harus percaya, yang kita harus tahu bahwa firman Allah berkata, malaikat berkata, jangan takut, saudara. Jadi yang kita perlu lakukan, yang pertama tadi, kita perlu membanggakan itu hanya Tuhan.
Tidak ada yang kita banggakan, tapi karena hanya Tuhan, karena hidup itu karena hanya anugerah Tuhan. Tapi yang kedua, anugerah yang maha tinggi dicurahkan kepada kita, yang harus kita responi, yaitu jangan takut. Karena setiap anugerah yang diberikan, kebaikan Tuhan yang diberikan dalam hidup kita, keselamatan yang diberikan kepada kita, kita harus work for our salvation. Kita harus menghargai keselamatan yang diberi. Dan ketika kita menghargai itu, ada effort, ada bagian kita, ada perjuangan yang harus kita lakukan, saudara. Sehingga kenapa ketika kita mengalami Tuhan, ikut Tuhan, contohnya sudah cinta Tuhan luar biasa, kan ada proses-proses, ada masalah-masalah yang kita alami, saudara. Bukan berarti juga selalu Tuhan kemudian, oh ya udah kamu gak perlu pikul apa-apa ya, gak perlu ada hadapin masalah-masalah, kamu sudah diberikan anugerah yang luar biasa, kamu pokoknya hidup aman, bebas, tenang. Gak, saudara. Anugerah diberikan, keselamatan diberikan, karya yang maha tinggi itu diberikan kepada kehidupan kita. Tapi satu, kita harus menghadapi seluruh kehidupan kita dan melibatkan Kristus. Nah, bagaimana caranya? Yang kita harus lakukan yang kedua yaitu jangan takut. Anugerah yang kita terima itu cuma-cuma, tapi untuk mengerjakan keselamatan itu dikatakan bahwa dikatakan follow me, dikatakan ikutlah aku, dan dikatakan take up your cross. Jadi orang yang diselamatkan, orang yang mengikut Kristus, jangan lupa ada salib yang kita akan pikul setiap hari. Sehingga kita harus lakukan, dan yang kita harus percayai bahwa jangan pernah takut akan apapun, karena anugerah Allah yang maha tinggi itu cukup buat setiap kita. Kemudian Maria berkata bahwa pertama dia bertanya, tapi kemudian dia berserah. Dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dikatakan, jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki, saudara. Jadi ternyata ketika kita sungguh-sungguh percaya dan kita tidak takut, saudara, Tuhan akan memberikan kekuatan buat setiap kita, saudara. Dan Maria sungguh berserah. Kenapa dia berserah? Karena dia tahu dia tidak menghadapinya sendiri. Dia tahu bahwa dia tidak perlu takut karena dia tidak menghadapi hidup ini sendiri. Dia tidak menghadapi resiko-resiko pergumulan itu sendiri. Kenapa? Karena firman Allah berkata lewat malaikat bahwa dikatakan bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus, saudara. Dan dikatakan bahwa kalau dalam bahasa yang lain dikatakan kalimat Allah, dan dari perkataan Roh Kudus engkau akan mengandung dari kuasa Roh Kudus. Jadi kamu jangan takut. Jadi kan pasti dia akan takut dengan omongan orang, pasti dia akan takut dengan cibiran orang, pasti dia akan takut kok tiba-tiba sudah hamil padahal juga belum pernikahan. Dan dia juga pasti takut ditinggal oleh Yusuf, dan masih banyak hal-hal yang lain. Saudara melihat bahwa ketika kita taat, ketika kita percaya, ketika kita berserah, Maria katakan bahwa jadilah padaku seperti yang engkau mau, yang engkau kehendaki, saudara. Kemudian dia tahu bahwa dia tidak sendiri karena Roh Kudus akan menolong dia. Roh Kudus akan memampukan dia, karena yang dia kandung itu adalah juru selamat yang luar biasa, dan itu adalah karya daripada Roh Kudus, saudara. Berapa di antara kita, saudara, ketika kita mendapatkan anugerah Tuhan dan kita menjalani hidup ini setiap hari, kadang kita berpikir bahwa kita menjalaninya sendiri. Padahal firman Allah berkata ketika Yesus naik ke surga, dia mengirim Roh Kudus buat apa? Menjadi penolong buat kita, saudara. Supaya apa? Kita boleh menghargai anugerah itu dan tinggal di dalam anugerah itu, hidup di dalam anugerah Allah itu, dan hidup di dalam semua kekuatan kasih karunia Allah dengan kekuatan, perlindungan, anugerah, dan campur tangan daripada kuasa Roh Kudus. Dikatakan aku mengirim penolong karena dia tahu bahwa kita perlu ditolong. Dia tahu bahwa kita lemah. Dia tahu bahwa kita tidak mungkin bisa menghadapi segala sesuatu sendiri. Karena seperti saya katakan di awal bahwa kita manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kecenderungannya berbuat dosa. Kecenderungannya hidup kita bukan yang baik. Sebab itu kita perlu Roh Kudus buat apa? Menolong kita. Supaya kita tidak tinggal dalam dosa. Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Supaya kita boleh dituntun karena tidak mudah untuk menghadapi setiap resiko pergumulan sama seperti yang dihadapi oleh Maria, saudara. Dia harus berani, dia harus punya mental yang kuat, dan dia tahu bahwa dia tidak pernah sendiri. Sebab itu apa yang terakhir yang dikatakan Maria, dia katakan jadilah padaku apa yang engkau kehendaki karena aku ini hambamu, hamba Tuhan, saudara. Dan kemudian dia katakan karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, saudara.
Jadi ternyata bahwa ketika dia berserah dan dia tahu ada Roh Kudus yang menolong dia, saudara, dia sangat yakin sekali bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah, saudara. Sebab itu apa yang harus kita ingat hari-hari ini, bahwa kita hidup yang paling pertama itu hanya anugerah Tuhan. Jangan sombong, jangan merasa semuanya sudah aman, sudah oke dan tidak perlu Tuhan. Jangan merasa semuanya kayaknya sekarang semua sudah mungkin didapat, atau semua yang kita mungkin mimpikan sudah bisa dapat. Hidup semua aman, baik dan nyaman. Covid juga sudah lewat, masa sulit sudah lewat, dan kadang kita sampai lupa bahwa kita hidup ini cuma karena Tuhan. Kita hidup ini cuma karena kebaikan Allah. Itu yang pertama yang jangan sampai lupa. Dan yang kedua, apa yang kita harus tahu, bahwa Tuhan memberikan kepada setiap kita tuh anugerah yang besar. Sehingga Anda dan saya adalah orang yang tadinya tidak pantas, tapi kemudian dipantaskan oleh Tuhan. Dan Dia mau supaya anugerah yang maha tinggi itu, highly favored, dikatakan itu benar-benar kita hargai, saudara. Benar-benar kita sungguh-sungguh melihat itu sebagai salah satu bukti karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga seperti contohnya Maria, dia tidak takut, saudara. Orang yang tidak takut artinya dia percaya penuh, saudara. Dan yang menjadi penolong kita yaitu Roh Kudus. Kita tidak pernah sendiri, tapi kita melibatkan hidup ini sepenuhnya dalam karunia kuasa Roh Kudus, dalam kekuatan daripada Kristus Yesus, saudara. Tidak ada orang yang sanggup hidup kudus, seperti saya katakan tadi. Tidak ada orang yang sanggup menyenangkan hati Tuhan dan mengasihi Allah, karena kecenderungan kita berbuat salah, berbuat dosa, melawan hukum Allah. Tapi Roh Kudus akan menolong kita supaya kita hidup seperti yang Tuhan rencanakan, saudara. Dan ketika kita hidup dengan kekuatan Roh Kudus, saudara, kita akan jadi pribadi seperti Maria. Dia mampu berserah dan berkata, jadilah padaku. Itu berbicara soal penyerahan dan ketaatan, saudara. Dan itu yang akan membuat kekuatan kuasa Tuhan semakin dahsyat dalam kehidupan kita, saudara. Ketaatan itu akan membawa kita kepada kemuliaan, membawa kita kepada mujizat, membawa kita kepada rencana Allah yang luar biasa. Dan yang terakhir, ketika kita berserah, kita taat, saudara, akan melihat semua hal tidak mungkin, Tuhan sanggup lakukan sesuatu menjadi mungkin, karena bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Kristus. Ingat bahwa anugerah Tuhan itu telah diberikan kepada setiap kita. Kalau ada di antara saudara hari ini yang mungkin pertama kali menerima Kristus, pertama kali saudara mau membuka hati untuk menerima anugerah yang luar biasa. Mungkin saudara sudah lama Kristen, tapi belum pernah saudara untuk berkata kepada Tuhan, ini aku orang berdosa. Aku minta ampun atas semua kesalahanku. Aku Kristen, tapi aku belum pernah menyadari kalau aku ini dari kecil, dari dilahirkan ini sudah ditakdirkan hidup dan dilahirkan dari dosa. Tapi kemudian hari ini aku berkata, Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Ampuni kesalahanku, dan aku mau dikuduskan, dibebaskan, dan aku mau menerima anugerah Allah. Sehingga aku yang tadi berdosa hidup dalam kekudusan dan kebenaran karena Kristus. Jika itu doa saudara, mari boleh taruh tangan di dada. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kalau di antara kami ada yang baru pertama kali mau berkata bahwa Tuhan, aku orang berdosa, aku perlu Engkau, aku perlu Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar kasih Tuhan mengalir, biar keselamatan Allah turun, darah Yesus menjamah setiap kami dan mengampuni kami, sehingga kami menerima anugerah yang tidak terbilang. Kami dibebaskan dari hukum maut, dari hukum dosa, dan kami menjalani hidup yang baru bersama dengan Kristus. Di dalam nama Yesus, biar kekuatan Tuhan mengalir. Ada berapa di antara saudara yang mau berkata, Tuhan, kadangkala dalam hidup aku terlalu banyak membanggakan diri sendiri. Dengan kata lain, mungkin aku tidak menyombongkan diri, tapi aku merasa bahwa aku tidak terlalu perlu amat Tuhan. Aku merasa bahwa sudah cukup aku menjadi Kristen, sudah cukup aku tahu tentang Tuhan, tapi aku tidak perlu lagi mengandalkan Tuhan. Dengan kata lain, aku tidak perlu menggantungkan hidup aku sepenuhnya kepada Tuhan, dan hidup membanggakan Tuhan sepenuhnya bahwa aku perlu Engkau. Karena aku tahu bahwa orang yang membanggakan Kristus artinya dia sedang berkata bahwa aku tidak bisa hidup tanpa Kristus. Aku tidak bisa hidup tanpa kemurahan Allah. Berapa di antara saudara yang mau berkata seperti itu? Tuhan, ampuni aku. Mulai hari ini aku tahu bahwa aku hanya bisa hidup
karena kemurahan Tuhan. Aku hanya bisa hidup dan membanggakan hidup ini karena Kristus, bukan karena hidup aku sendiri, bukan karena aku mampu, bukan karena aku bisa mendapatkan segala-galanya, tapi karena aku membutuhkan Tuhan, karena aku mengandalkan Tuhan, karena aku hanya bisa hidup bermegah dan mengandalkan Engkau. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Engkau sendiri yang menjamah hidup kami, menjamah hati kami, supaya kami menjadi pribadi yang tahu memberikan hormat, tahu membanggakan Kristus, tahu bahwa kami tidak mampu hidup dengan kekuatan kami. Kami mau merendahkan hidup diri kami supaya datang kepada Kristus di dalam nama Yesus Kristus. Ada berapa di antara saudara yang mau berkata bahwa Tuhan, banyak kali aku takut. Selama 2021 mungkin kita diliputi rasa takut, kita diliputi kadang-kadang tidak berani untuk menghadapi masalah-masalah yang sulit, masalah-masalah sesuatu, banyak hal yang mustahil. Tapi hari ini kami menyadari seperti Maria bahwa ketika kami taat, ketika kami mempercayai dan berserah, Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami sanggup untuk melihat bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil. Kami sanggup akan melihat bahwa dengan kekuatan kami terbatas, tapi dengan kekuatan Roh Kudus kami berserah penuh dan melihat kekuatan dari kuasa Tuhan yang dahsyat turun atas setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang menjamah setiap kehidupan kami. Kami tidak akan pernah takut lagi karena Tuhan menyertai kami. Hamba berdoa, ada berapa di antara kami saudara yang mungkin sedang mengalami masalah, sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami banyak hal yang engkau tidak bisa menghadapinya sendiri. Mari angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Bapa, kami sepakat berdoa dimanapun kami berada. Kami tahu bahwa Engkau mendengarkan 2-3 orang sepakat dalam namamu. Tangan kami angkat ke surga, dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar kuasa Allah menjangkau setiap kami. Engkau tolong setiap kami, setiap pergumulan apapun itu namanya, setiap doa-doa, setiap apapun tantangan yang kami sedang hadapi, apapun itu, hamba berdoa seperti Maria, jadikan kami pribadi yang berani, yang tidak gampang menyerah, yang hanya mau berserah. Jadikan kami seperti Maria yang tidak takut dengan kemustahilan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kekuatan baru mengalir, kesanggupan daripada Roh Kudus turun buat setiap kami dan curahkan kuasa-Mu. Kalau ada yang sakit, Kau sembuhkan. Kalau ada yang lemah, Kau kuatkan. Kalau ada yang jauh daripada Tuhan, Kau bawa kembali. Kalau ada orang yang hidup dalam dosa, biar kami boleh kembali, karena kami tidak bisa mengandalkan hidup dengan kebenaran manusia. Kami perlu Kristus. Hamba berdoa hadirat kuasa kasih Tuhan mengalir buat setiap kami dimanapun berada, dan kemenangan turun buat setiap kami di dalam nama Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Dan di akhir daripada sharing pada saat ini juga, sekali lagi kami mengakui kami hidup karena anugerah Tuhan. Hidup kami adalah produk kasih karunia, dan kami menerima kasih karunia yang tidak ada batasnya, yang sangat mengagumkan, amazing grace. Sebab itu kami berjanji untuk menghargainya. Kami berjanji untuk hidup di dalam Engkau. Kami berjanji untuk hidup taat dan menjadi hamba-Mu, hidup seperti yang Engkau mau. Sehingga kami akan melihat mujizat, kami akan melihat anugerah Allah dicurahkan semakin luar biasa, dan kami akan melihat hidup kami menjadi hidup seperti Maria yang memuliakan Allah, menyenangkan hati Allah, dan hidup dalam kerendahan hati dan dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan biar berkat, penyertaan, kekuatan, anugerah Allah yang dahsyat dilimpahkan di saat ini, saat kami memperingati hari kelahiran Kristus. Demi nama Yesus, semua yang percaya dalam nama Yesus katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mohon maaf karena saat ini saya sedang dalam karantina karena baru pulang dari Amerika, sehingga saya tidak mungkin bisa bernyanyi karena di kamar ini cukup tidak boleh ribut. Tapi saya berdoa biar lewat kebenaran yang sederhana ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Merry Christmas, selamat hari Natal. Yesus menyertai setiap kita. God bless. Amazing grace, how sweet the sound. Shalom para wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Kita percaya dalam suasana Natal saat ini, sepanjang bulan ini kita memakai tema Amazing Grace. Lagu yang diciptakan oleh John Newton pada tahun 1770-an, mana saat itu dia merasakan kasih karunia yang luar biasa. Mari di Efesus 1 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil
usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Grace atau anugerah adalah sesuatu yang sebenarnya tidak kita pantas untuk menerimanya. Mari sebelum kita mengikuti candlelight service, kita kembali mengingat kasih karunia Allah yang luar biasa kepada diri kita. Kita boleh mendoakan, mungkin ada orang tua ataupun anak teman yang belum merasakan kasih karunia Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi berkat buat mereka semua. I was blind but now I see. I was lost but now I found. Merry Christmas and God bless you all. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang ke dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di kandangmu dan mengucap syukur, dan mengucap syukur, dan mengucap syukur, dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa kami yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah Faithful Women Service yang sudah berlangsung Tuhan di pagi hari ini dengan tema Amazing Grace. Sungguh Tuhan, suatu berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami sampai Tuhan pada hari ini Bapa, di penghujung bulan yang terakhir Tuhan di tahun 2021. Terima kasih buat segala sesuatunya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah tadi Bapa yang di surga, semua Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk Pastor Jacqueline Selos yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan, untuk terus Bapa yang di surga menjadi berkat, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati lebih lagi Tuhan pelayanan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan semua Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam ibadah Tuhan pada hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, semua yang kami kerjakan di dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Tuhan semakin lagi pakai Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami juga berdoa untuk semua Tuhan jemaat-Mu Bapa, khususnya Tuhan Faithful Women yang sudah berikut Tuhan di dalam ibadah ini Bapa. Biarlah Tuhan kami semua menerima berkat-Mu Tuhan, dari firman-Mu Tuhan. Kami terus dikuatkan Tuhan menjadi wanita-wanita Allah yang berdampak secara positif, yang menyadari Tuhan betapa besar Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan bagi kami. Menjadikan kami terus menjadi penopang yang kuat di dalam Engkau, baik kami sebagai seorang anak, baik kami menjadi seorang ibu, menjadi istri, bahkan juga menjadi pelayan Tuhan dimanapun kami berada.
Juga Bapa yang di surga, kami berdoa untuk penyertaan-Mu, Amazing Grace yang Tuhan nyatakan buat para pengurus Faithful Women Service yang sepanjang tahun ini Bapa yang di surga sudah melayani Engkau dari setiap program-program kerja Tuhan yang sudah dilaksanakan Tuhan, sampai Tuhan pada hari ini Bapa di ibadah Natal ini Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Biarlah ini boleh Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan berkenan kepadamu Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan program-program selanjutnya Tuhan di tahun-tahun berikutnya Bapa ke dalam tangan-Mu. Biarlah terus Faithful Women Service menjadi sebuah organisasi Tuhan rohani yang memperlengkapi wanita-wanita-Mu Bapa yang di surga, menjadi wanita yang lebih lagi kuat Tuhan di dalam Engkau, yang semakin kudus, semakin menjadi berkat Tuhan dimanapun Tuhan kami berada. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami juga memberkati Bapa yang di surga untuk Ebenezer, yang Bapa yang di surga sudah Tuhan tempatkan di kota ini Bapa yang di surga, di Jakarta Bapa yang di surga dan sekitarnya. Biarlah juga Tuhan Ebenezer ini terus menjadi berkat Tuhan, menjadi terang-Mu Tuhan, menjadi garam-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Berkati Bapak Pendeta Amos dan juga Ibu Gina dan juga Gabriel Tuhan. Biarlah terus visi misi yang daripada Tuhan nyatakan bagi keluarga ini, dan semakin Tuhan mereka diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Berkati juga para pendeta, para penetua, full timer, bahkan simpatisan Tuhan. Biarlah juga semua jemaat-Mu juga Tuhan, sehingga Bapa yang di surga, sungguh Tuhan visi misi sebagai jemaat yang visioner, gereja yang misioner Tuhan, itu nyata Tuhan, dan boleh terus diwujudkan Tuhan di dalam setiap Tuhan kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kami terus menjadi alat-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa khususnya Bapa yang di surga untuk wanita-wanitanya Allah yang berulang tahun di bulan Desember ini Bapa. Biarlah Tuhan terus memberkati dengan kesehatan, dengan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Biarlah Bapa yang di surga di hari ulang tahun mereka Tuhan, mereka terus Tuhan Bapa yang di surga merasakan kasih karunia daripada Tuhan, Amazing Grace yang Tuhan nyatakan sepanjang Tuhan kehidupan mereka Tuhan, sampai Tuhan di hari ulang tahun mereka Bapa. Dan terus Bapa yang di surga menjadi berkat Tuhan mereka dimanapun mereka berada. Masa depan mereka Tuhan kami percaya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, di bawah pemimpinan Bapak Jokowi dan juga Wakil Presiden kami Tuhan, semua menteri-menteri, semua staf khusus Tuhan, bahkan juga semua Bapa yang di surga, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif Tuhan, kami percaya Tuhan ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa Indonesia menjadi bangsa di mana ada pintu-pintu penginjilan yang terbuka Tuhan. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sungguh Engkau kasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan ada pemulihan Tuhan di berbagai sektor, terutama Tuhan sektor-sektor yang sangat terpengaruh Tuhan selama pandemi Bapa. Baik itu ekonomi, baik itu pendidikan, baik itu juga kesehatan. Kami serahkan Tuhan semua Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami memberkati Indonesia, shalom bagi Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memberkati para tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, suster Tuhan. Biarlah mereka juga semakin bersemangat Tuhan melayani masyarakat, khususnya Tuhan orang-orang yang terkena COVID Tuhan di masa-masa pandemi ini Bapa. Sekalipun Tuhan masih ada varian-varian yang baru, tapi kami percaya perlindungan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu, bagi umat-Mu Tuhan, bahkan juga semua masyarakat Indonesia Tuhan, bahkan seluruh dunia Tuhan pada umumnya Tuhan. Kami juga Bapa yang di surga percaya masyarakat ini Tuhan semakin lagi Tuhan taat, semakin disiplin di dalam menjalankan prokes Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Sepanjang kami menjalani Tuhan tahun 2021 ini, bahkan Tuhan kami sebentar lagi Tuhan akan menyambut Tuhan tahun 2022 Tuhan. Kami percaya Tuhan kami mau mengakhirinya bersama dengan Tuhan dan mengawali tahun yang baru Tuhan dengan semangat yang daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Allah Immanuel, Engkau akan menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan adalah janji yang tidak pernah Tuhan Kau ingkari Bapa. Kami tahu Bapa yang di surga, Engkau berfirman Tuhan, Engkau sekali-kali pun tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Dan rancangan-Mu Tuhan tidak ada rancangan kecelakaan, tetapi rancangan penuh dengan damai sejahtera. Kami mau menyambut Tuhan tahun 2022 ini Bapa dengan semangat yang terus bernyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak menjadi tawar hati Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi di depan kami Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang di surga, Allahku yang hidup, Allahku yang luar biasa, Allahku yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari yang indah ini, FES ingin membawakan satu pujian medley Natal, yaitu O Holy Night dan O Come Holy Faithful. Semoga pujian ini membawa berkat bagi semua
yang ikut merayakan Natal bersama kami RWS di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Lonely the world in sin and error pining, till He appeared and the Spirit will a thrill of hope, the
Mari saudara, kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day.